أشهد أن لا Maka malam ini kita akan sedikit menceritakan sejarah munculnya Syiah dan beberapa pemahaman Syiah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam sebuah hadis yang ma'ruf antum sering mendengar, ketika Nabi SAW berbicara tentang perpecahan umat Islam, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Bahwa umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua terancam neraka kecuali satu kelompok. Ketika Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, akan berpecah umatku, menunjukkan umat itu ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, umat yang memang harus didakwahi, diajak ke dalam Islam, dan itu mencakup semua agama, mau Yahudinya, mau Nasraninya, mau Hindunya, mau Budanya, mau apa saja agamanya. Itu disebut ummatud dakwah namanya. Umat yang harus kita dakwahi. Kemudian yang kedua ada namanya ummatul istijabah. Memang umat yang sudah menerima Islam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu disebut umat istijabah. Lah dalam hadis ini Nabi SAW tidak hendak bercerita tentang ummatud dakwah, tetapi hendak bercerita tentang ummatul istijabah. Karena sebelumnya hadis ini bicara tentang Yahudi, perpecahan Yahudi 71, perpecahan Nasrani 72 gitu ya. Kemudian Rasul bicara tentang umatnya sendiri. Ummatul istijabah akan berpecah menjadi 73 kelompok. Yang satu direct masuk surga, yang 72-nya terancam neraka. Ketika para ulama membicarakan tentang masalah sempalan atau kelompok-kelompok yang keluar dari ahli sunnah, itu sebenarnya akarnya dari 6 kelompok. Jadi kelompok yang ada di zaman itu, yang kemudian berpecah kemana-mana, itu awalnya dari 6 kelompok itu. Pertama ahli sunnah wal jamaah sendiri, yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang kedua al-khawarij, dan sudah saya jelaskan sejarahnya. Kemudian yang ketiga Syiah. Kemudian yang keempat Jahmiyah. Kemudian yang kelima Murji'ah, dan yang keenam Qadariyah. Dari 6 ini kemudian berpecah kemana-mana, sampailah kepada 73 kelompok. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak terbatas kepada 73 saja, tidak. Bisa lebih daripada itu. Tapi inilah akarnya dari sini. Nah, yang ingin saya bahas malam ini adalah kelompok Syiah. Syiah ini sendiri, ikhwan, pecahannya banyak, bukan satu saja Syiah itu, tidak. Bahkan ulama sampai menggolongkan pecahan Syiah itu sampai 70 firqatan, sampai 70. Syiah ini juga berpecah dan berkelompok-kelompok sesama mereka sendiri. Dan perselisihan mereka bukan seperti perselisihan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, bukan seperti perselisihan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dalam bab fikih, bukan. Perselisihan mereka ini sampai kepada tingkat aqadiyah, artinya sampai bicara akidah, menyesatkan satu dengan yang lainnya. Itu di tubuh mereka sendiri.
Bagaimana kalau seandainya Syiah dilawankan dengan ahli sunnah? Wah, tentu lebih seru lagi kan gitu ya. Nah, di antara kelompok-kelompok Syiah yang paling besar dari pecahan-pecahan itu ada namanya Syiah Ismailiyah, ada Syiah Ithna Asyariyah, ada Syiah Al-Batiniyah, ada Syiah Az-Zaidiyah, ada Syiah An-Nusraniyah, dan Syiah-Syiah yang lainnya banyak. Ini yang paling besar. Ada Syiah-Syiah kecil seperti Hashimiyah, Zurariyah, dan begitu seterusnya. Artinya mereka sendiri pecah. Dengan pecahnya kelompok Syiah ini, kita langsung dapat menilai bahwa Syiah ini bukan kelompok yang selamat, tapi kelompok yang bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu engkau akan dapat di dalamnya banyak perselisihan, percanggahan satu dengan yang lainnya. Tapi karena Quran dari sisi Allah, maka tidak ada kontradiktif. Ketika Syiah kemudian berpecah, berarti memang agamanya bukan dari Allah. Sebab kalau dari Allah, kenapa berpecah? Ahli sunnah tidak ada yang berpecah. Ahli sunnah cuma satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan gambarkan Syiah ini siapa sebenarnya. Bagaimana munculnya? Kemunculan Syiah itu sebenarnya kurang lebih dengan Khawarij. Pada dasarnya mereka bukan kelompok Aqadiyah, bukan. Bukan kelompok yang memiliki akidah khusus yang bertentangan dengan ahli sunnah, tidak. Itu awal kemunculannya. Murni 100% itu gerakan politik. Jadi pada permulaan kemunculan Syiah itu murni firqatun siyasiyatun, atau dengan bahasa lain gerakan-gerakan politik saja. Mereka tidak suka mendukung pemimpin ini dan suka mendukung pemimpin itu. Itu saja. Kemudian karena ketidaksukaannya akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Tapi di zaman awal-awal munculnya Syiah tidak ada ini masjid Syiah, masjid Sunnah, nggak ada. Ini markas Syiah, markas Sunnah, negeri Syiah, nggak ada, belum ada di zaman itu. Karena memang gerakan Syiah itu pada awalnya hanya gerakan politik saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, tapi yang tentu yang kalau kita mutlakan kalimat Syiah ya, Syiah kan banyak macamnya ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita katakan istilah Syiah biasanya ngarahnya ke siapa? Ke Syiah Ithna Asyariyah, atau dengan kata lain Syiah Rafidhah yang ada di Iran tuh. Ya. Yang mengimami tentang 12 imam yang diakhiri dengan Muhammad Hasan Al-Ashqari yang konon ketika masih bayi karena takut dibunuh diletakkan di Sirdab Irak, dan kelak akan muncul di akhir zaman sebagai Mahdil Muntadhar. Sehingga orang-orang Syiah hari ini datang ke gua itu, digedor-gedor tuh pintu gua, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang enggak akan keluar, enggak ada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW, maka sepakat ketika itu Muhajirin dan Ansar, walaupun ada sedikit polemik ketika wafatnya Rasul, orang-orang Ansar kan berkumpul ingin memilih Sa'd bin Ubadah sebagai pengganti. Tapi datang Abu Bakar Siddiq, Umar dan juga Abu Ubaidah mengatakan bahwa al-imamatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansar tidak berani lagi mengusung Sa'd bin Ubadah. Justru kompak mereka membaiat Abu Bakar. Resmilah Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi SAW. Dan khalifah berkuasa Abu Bakar tidak lama, 2 tahun 6 bulan saja. Kemudian Allah wafatkan. Nah, setelah Abu Bakar meninggal dunia dan sebelum berwasiat kepada Umar untuk menggantikannya, di zaman Abu Bakar belum ada Syiah, semua ahli sunnah.
Kemudian khalifah jatuh ke tangan Umar atas wasiat Abu Bakar. Tidak ada pemilihan umum. Wasiat langsung dari pemimpin sebelumnya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an kemudian menjadi khalifah kedua, yang kemudian mendapatkan gelar pertama dalam Islam, Amirul Mukminin. Dan berkuasa cukup lama Umar, sekitar 10 tahun 6 bulan. Ya, kurang lebih 10 tahun. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal mati syahid karena ditusuk oleh seorang Majusi namanya Abu Lu'lu' al-Majusi saat mengimami salat subuh. Maka ketika itu Umar bin Khattab memilih Dewan Syura untuk menggantikan siapa yang layak sepeninggalnya. Kemudian Dewan Syura ini menobatkan Utsman ibn Affan menjadi khalifah setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Utsman pun berkuasa, dan cukup lama Utsman ya berkuasa sampai 12 tahun paling lama sendiri Utsman ini. Dan di zaman Utsman inilah kata para ulama tidak ada umat berkumpul dalam sebuah negara seperti berkumpulnya manusia di zaman Utsman ibn Affan. Luar biasa Utsman itu ketika menjadi khalifah. Tapi sayang kemudian Utsman harus meninggal secara sadis, dibunuh oleh orang-orang Sabaiyah. Orang-orang Abdullah ibn Sabah, penghasut dan cikal bakal gerombolan Syiah ini, dari orang yang namanya Abdullah ibn Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Utsman meninggal, khalifah jatuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Secara otomatis karena tidak ada yang lebih mulia di antara sekian para sahabat kecuali Ali gitu. Bahkan Muawiyah sendiri yang ketika itu tidak berbaiat kepada Ali, dia tidak memproklamirkan dirinya menjadi khalifah kan begitu. Sampai ketika setelah terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin kemudian berdamai, tetap saja Ali menjadi khalifahnya, Muawiyah tetap jadi gubernur di Syam kan gitu. Tidak ada khilaf, Ali khalifah keempat. Cuman di zaman Ali sekali lagi banyak kali kemudian peristiwa, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan kan itu ya. Banyak kali. Jadi kalau kita mau menggambarkan biografi Ali itu ceritanya hanya perang itu saja. Iya. Jadi ceritanya berkisar perang saja biografi Ali itu, karena memang fitnah di zaman Ali luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah munculnya gerakan Syiah pertama itu. Sekali lagi saya katakan, gerakan Syiah pertama tidak ada gerakan akidah. Murni gerakan politik. Ya. Ketika terjadi perang Siffin, setelah perang Siffin berlalu, munculkan satu firqah namanya Khawarij. Itu satu sisi. Ini kelompok pertama yang muncul, Khawarij kan itu. Lah setelah perang Siffin ini muncul juga kelompok kedua yang disebut dengan Syiah, yang dikepalai oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Di zaman Utsman, di akhir-akhir khilafah Utsman ibn Affan. Bahkan dia sendiri yang menggerakkan anak muda untuk melakukan pemberontakan kan itu. Sehingga ketika terjadi perang Siffin dan selesai ini perang Siffin ini, maka kemudian Khawarij mereka betul-betul memusuhi Ali, bahkan mengkafirkan gitu ya. Tapi ada satu sisi ekstrim yang kebalikan daripada Khawarij yang disebut dengan Syiah. Lah dimulai daripada orang yang bernama Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi dari Son Ayam. Lah ketika itu kemudian Abdullah ibn Sabah ini membuat orang-orang berfanatik kepada Ali. Membuat orang-orang fanatik sekali kepada Ali radhiyallahu an, sehingga ada satu gerakan di zaman Ali radhiyallahu, tidak banyak orang-orangnya, yang sampai ke taraf menuhankan Ali radhiyallahu an. Sehingga mereka datang betul-betul ke Ali radhiyallahu an mengatakan, "Antal ilah," katanya. Engkau Tuhan katanya. Bayangkan, langsung dikatakan engkau Tuhan. Tentu Ali radhiyallahu an berusaha untuk mendakwai mereka, tapi mereka terus-menerus justru makin fanatik dan mengatakan dirinya Tuhan.
Dari situlah Ali radhiyallahu anhu akhirnya membuat parit api. Membuat parit, kemudian dilempari kayu bakar, kemudian dibakar, jadilah parit api. Kemudian orang-orang yang menuhankan dirinya semua ditangkap. Maka Ali radhiyallahu an membuat dua pilihan. Cabut ucapan kalian yang mengatakan aku Tuhan, atau lemparkan badan kalian ke dalam api. Dari sini terjadi tiga kelompok. Satu, kelompok yang betul-betul menganggap Ali itu Tuhan. Mereka rela masuk ke dalam api. Bukan tidak berdalil, mereka berdalil. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tengok, Ali mengadab dengan api, berarti dia Rabb katanya. Nyemplung lah itu yang masih menuhankan Ali itu. Berdalil juga mau bunuh diri itu. Ya. Ini kelompok yang ekstrim. Ya. Kelompok yang kedua memang tobat, betul-betul tobat, tidak menuhankan Ali. Mereka tobat nasuha. Lah kelompok yang ketiga inilah yang kemudian cikal bakal gerakan ini. Mereka berpura-pura tobat, tetapi keyakinan mereka tetap di atas kebatilan. Pura-pura saja. Ya, di antaranya Abdullah ibn Sabah di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Sabah ini terkenal menghasut orang-orang untuk menganggap bahwa Ali itu yang berhak menjadi khilafah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Maka dia mengutipkan fatwa, di antaranya adalah sebagaimana Yusa ibn Nun mendapatkan wasiat dari Musa, maka Ali juga sama mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya dia yang berhak menjadi khalifah. Itu di antara pemikiran Abdullah ibn Sabah. Lah inilah gerakan Syiah yang pertama kali muncul, yang dikepalai siapa? Abdullah ibn Sabah ini, seorang tokoh Yahudi. Tetapi ketika itu kan belum ada gerakan besar, mengelompok, punya masjid sendiri, punya negara sendiri, belum ada. Ya sendiri-sendiri gitu ya, karena memang tidak bisa mereka berkembang kala itu. Kemudian gerakan kedua ketika meninggalnya Husain. Kita urut. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi raja, dan menjadi rajanya Muawiyah, dan merupakan raja pertama, bahkan raja terbaik dalam Islam. Sebelumnya siapa yang berkuasa setelah Ali meninggal? Putranya Hasan. Hasan berkuasa dulu kan, cuma 6 bulan saja. Maka di bulan Rabiul Awal pada tahun 41 setelah hijrah Nabi, kemudian Hasan pun mengundurkan diri. Nabi wafat bulan Rabiul Awal juga kan, tahun berapa? 11 Hijriah. Hasan turun dari kekuasaannya Rabiul Awal juga tahun 41 Hijriah. Berarti persis seperti sabda Nabi bahwa kekhilafahan di atas nubuah itu 30 tahun. Ya kan? Rasul mengatakan seperti itu kan? Kekhilafahan nubuah itu hanya 30 tahun saja. Dimulai daripada Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun lebih, kemudian Utsman 12 tahun, kemudian Ali 4 tahun, kemudian digenapkan dengan Hasan ibn Ali 6 bulan sekian hari. Maka di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah dia mengundurkan diri, pas 30 tahun. Persis seperti sabda Nabi. Karena setelah khilafah nubuah sudah tidak ada lagi, yang ada apa? Mulkun wa rahmah, kerajaan yang ada. Sudah tidak ada lagi sistem kekhilafahan, jadi sistem mulkun wa rahmah, kerajaan. Dan raja pertamanya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu setelah Hasan mengundurkan diri, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah. Persis seperti sabda Rasul. Ketika Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain, kata Nabi, salah satu di antara cucuku ini, la'allallah an yusliha bainal fi'ataini minal muslimin.
Boleh jadi satu di antara keduanya, entah Hasan entah Husain, kata Rasulullah, akan ada di antara cucunya yang mendamaikan dua kekuatan yang siap bertempur. Rupanya dimaksud sabda Rasul adalah Hasan ibnu Ali. Dia tidak mau perang melawan Muawiyah karena takut banyak darah tertumpah, makanya diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ya. Lihat bagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali semuanya terjadi. Ya, karena yang diucapkan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an merasakan bahwa dia mau dekat ajalnya, entah kenapa tiba-tiba Muawiyah ibn Abi Sufyan berwasiat kepada anaknya Yazid ibn Muawiyah untuk menjadi khalifah pengganti. Padahal Yazid bin Muawiyah tidak lebih baik dibandingkan Husain. Di sana masih ada Husain. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Umar. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Zubair. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Abbas. Tidak lebih baik daripada Abdullah ibn Amr ibn As. Masih banyak orang-orang yang baik gitu, yang jauh lebih baik. Mereka semua para sahabat Rasul. Tapi kenapa kemudian Muawiyah memilih anaknya? Boleh jadi itu ijtihad dia, karena mungkin waktu dipegang Muawiyah memang tidak ada konflik, kaum muslimin kan bersatu. Makanya tahun ketika Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Sudah tidak ada lagi permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang ada pelebaran kekuasaan sampai ke daratan Afrika. Sehingga mungkin melihat Muawiyah ini sudah tenang, gak ada masalah. Gak masalah lah, karena saya sudah siapkan anak saya jadi pemimpin, biar saya nobatkan dia menjadi pemimpin sepeninggal. Padahal di sana ada yang lebih baik. Harusnya kan Muawiyah buat Dewan Syura, biar Dewan Syura itu yang memilih kan. Tapi Muawiyah punya ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa Muawiyah memilih anaknya untuk menggantikannya? Kenapa tidak Husain saja? Atau Abdullah ibn Zubair, atau Abdullah ibn Abbas, atau Abdullah ibn Umar, atau Abdullah ibn Amr bin As dan yang lainnya gitu. Lah akhirnya kemudian sebelum wafatnya Muawiyah mengirim surat kepada seluruh daerah-daerah Islam untuk membaiat putranya Yazid. Awalnya tidak setuju. Tapi karena dipaksa oleh Muawiyah, akhirnya semua kaum muslimin sepakat membaiat Yazid, kecuali dua orang. Husain ibnu Ali dan Abdullah ibn Zubair tidak mau baiat. Dan ketika itu keduanya tinggal di Madinah. Lah karena Yazid ini orangnya muda, mungkin pengetahuan dalam kepemimpinan kurang luas. Tiba-tiba ketika ayahnya meninggal dunia, Muawiyah ini, dan dia berkuasa, dia kemudian memerintahkan gubernur Madinah untuk memaksa Husain dan Abdullah ibn Zubair membaiat. Sebenarnya kalau tidak dipaksa, dibiarkan saja, toh juga mereka tidak akan mengganggu. Cuman mereka tidak setuju gitu saja kan. Tapi malah dipaksa. Dipaksa untuk baiat. Akhirnya kaburlah Husain ibn Ali, tidak mau tinggal di Madinah. Abdullah ibn Zubair juga tidak mau tinggal di Madinah. Lari kemana? Lari ke Mekah. Tinggal di Mekah. Lah, kita tahu bahwa di seberang sana orang-orang Irak. Orang-orang Irak itu kan orang-orangnya Ali. Ya, ketika Ali berkuasa kan memang loyalisnya ada di Irak, gitu ya. Mendengar bahwa Husain tidak mau baiat. Bahkan dipaksa lari ke Mekah. Lah akhirnya kemudian orang-orang Irak yang dari dulu ketika Muawiyah dibaiat dia tidak setuju, kemudian anaknya dibaiat makin tidak setuju, ditambah-tambah dengar Husain juga tidak baiat, makin kuat tidak setujunya kan gitu ya. Di sini terjadi gerakan Syiah yang kedua dari arah Irak. Inilah gerakan Syiah yang kedua namanya. Tapi sekali lagi saya katakan ini gerakan politik. Mereka tidak setuju dengan Yazid dan mereka maunya Husain jadi pemimpin gitu. Hanya itu saja. Tidak ada nikah mut'ah, nggak ada, belum ada. Ini hanya murni gerakan-gerakan politik saja. Ya. Akhirnya kemudian orang-orang Irak ini ketika mendengar bahwa Husain tidak mau baiat, malah lari ke Mekah. Maka orang-orang Irak entah kenapa kemudian mereka
mengirim surat sebanyak 500 surat. Ngirim surat zaman dulu, bukan ngirim surat kayak sekarang. Klik di WA, 1 detik dah sampai di Jakarta. Ngirim surat, jangankan zamannya Husain, zaman kita dulu belum ada handphone. Ya, ngirim surat ke kantor pos itu, kadang balik lagi suratnya tuh. Balasannya surat sendiri. Alamatnya nggak jelas. Ya. Jadi ngirim apa lagi? Zaman itu ngirim surat cemana kan begitu. Jadi satu surat itu berharga karena sulit itu ngirim satu saja. Ini 500 surat menunjukkan kesungguhan orang-orang Irak yang isi suratnya itu meminta agar Husain datang aja ke Husain ke Irak bahasanya. Biar kami orang-orang Irak yang membaiatmu dan kita keluar dari baiat Yazid. Kepancing pula Husain ini. Karena banyaknya memang kayaknya serius. 500 surat. Ini bukan main-main kan itu ya. Tetapi Husain akhirnya ingin memastikan dulu. Dikirimlah Muslim bin Aqil. Wahai Muslim, anak pamannya, berangkat kau ke Irak sana. Betul nggak orang-orang Irak, orang-orang Kufah itu membaiat aku? Berangkatlah Muslim bin Aqil. Sampai di Irak, betul-betul dibaiat. 18.000 berbaiat kepada Husain lewat tangannya Muslim bin Aqil. Berarti ini betul-betul orang Irak ini memang mau keluar dari pemerintahan Yazid kan. Maka Yazid bin Muawiyah mendengar geresak-gerusu orang-orang Irak ini sudah buat ulah kan. Akhirnya dari Basrah, yang ketika itu gubernurnya dipimpin oleh Ubaidillah ibn Ziyad, dipindah menjadi gubernur Irak. Untuk apa? Gubernur Kufah. Untuk mengawasi gerakan-gerakan ini. Siapa dalangnya, siapa orangnya, awasi mereka. Itu perintahnya Yazid bin Muawiyah. Maka dioper dari Basrah ke Kufah, jadi gubernur Kufah Ubaidillah ibn Ziyad ini. Akhirnya kemudian cerdas Ubaidillah ibn Ziyad ini. Karena orang-orang Irak itu hubud dunia, orang-orang Kufah itu suka dunia. Akhirnya dihasut untuk membatalkan baiat mereka kepada Husain dengan ditawari banyak duit. Ya. Tengok duit, luntur juga baiatnya. Akhirnya kemudian ditinggallah Muslim bin Aqil satu menarik baiatnya, sehingga tidak ada orang yang mengikuti Muslim bin Aqil. Itulah kesempatan Ubaidillah, dibunuhlah Muslim bin Aqil. Sebelum dia bunuh, Muslim bin Aqil sempat mengirim surat kepada Husain agar jangan datang ke Kufah sebenarnya. Karena orang-orang Kufah itu kaumun ghudur, umat yang suka berkhianat, gak usah datang. Cuman sekali lagi mengantarkan surat ke Husain ini bukan perkara mudah, apalagi Husain sudah dalam perjalanan. Rupanya Husain ibn Ali sampailah kemudian di Kufah sana. Di satu negeri namanya Karbala. Dan Ubaidah ibn Ziyad melakukan perbuatan yang sangat sadis, mengepung tentara Husain yang jumlahnya hanya 100. Tentara dia mempasukan 5.000 orang. 100 orang ini tuh keluarganya, istrinya, anaknya. Tentaranya paling banyak orang saja. Ini yang ngepung 5.000 orang tentara semua. Ya habislah, dibantai di situ sampai terjadilah pembunuhan kepada Husain, dipenggal kepalanya. Dan panjanglah ceritanya kalau pembunuhan Husain, karena kita fokus di sejarah Syiah. Jadi gerakan Syiah inilah gerakan kedua. Gerakan kedua muncul di Irak. Mereka kemudian melepas baiat kepada Yazid, malah kemudian diberikan kepada Husain. Tapi belakangan kemudian mereka pun tidak berbaiat kepada Husain juga. Gitu loh ya. Itulah orang-orang Irak itu kaumun ghudur. Ngepung itu sebagiannya adalah orang yang ngirim surat. Gitu bayangkan. Jadi Husain mengatakan, "Loh, kamu kan yang ngirim surat, ngapain kamu ikut ngepung saya?" katanya. Jadi itulah pengkhianatannya. Jadi setelah terbunuhnya Husain, orang-orang yang tidak terlibat dalam penyerangan Husain itu, mereka menyesal. Karena gara-gara mereka lah Husain terbunuh. Coba kalau mereka tidak ngirim surat, Husain tidak datang ke Irak kan gitu ya. Husain tidak akan terbunuh. Jadi mereka bersalah. Yang nanti orang-orang yang bersalah ini membuat gerakan yang disebut dengan gerakan Tawabin. Pasukan disebut Jaisu Tawabin.
tentara-tentara yang bertobat. Maksudnya ingin bertobat, menebus kesalahannya karena kematian Husain. Itu tentara yang disebut Jaisyut Tawabin nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian Husain meninggal, Yazid terus berkuasa, tapi Yazid pun tidak lama berkuasanya, hanya 4 tahun saja. Dan dia mati muda, belum sampai 40 tahun sudah meninggal Yazid itu karena sakit. Ya. Lah Yazid ini punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah ibnu Yazid ibnu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang dulu tuh gitu, kakek sama cucu sama-sama namanya. Nama anaknya Yazid Muawiyah. Muawiyah ini orang soleh. Orang soleh dia. Dia tidak berhajat kepada kekuasaan. Jadi yang dikehendaki Yazid itu maksudnya kekuasaan jatuh kepada Muawiyah. Anaknya pula tak mau. Karena dia seorang thalabul ilmi, dia orang soleh, dia tidak cinta dengan kekuasaan. Jadi ketika Yazid meninggal, dia malah kemudian ngomong di hadapan kaum muslimin, "Falyakhtaru ma syi'tum." Terserah kalian, pilih siapa yang akan menjadi pemimpin kalian, saya enggak mau katanya. Oh, kacau lah negara nggak ada pemimpin. Pemimpin yang mundurkan diri apa nggak kacau? Di semua daerah kacau. Lah ketika terjadi kekacauan karena Muawiyah tidak mau jadi pemimpin, mundurin diri kan itu. Dari kota Madinah muncul Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Ketika Muawiyah mundur, di sana pula maju. Kan? Ketika Abdullah ibn Zubair dari kota Madinah menghabarkan bahwa baiat saya yang akan memimpin kaum muslimin, dari mana-mana negeri berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair. Makanya kalau kita melihat tarjamah Abdullah ibn Zubair, baik yang dikatakan Imam Zahabi atau imam-imam yang lainnya, makanya beliau sering dikatakan Amirul Mukminin. Ya, karena sah banyak kaum muslimin berbaiat ketika itu. Beralih jadi pendukungnya Abdullah ibn Zubair. Berbaiat semua. Kecuali orang Syam tidak mau baiat. Siapa? Marwan ibn Hakam. Tidak mau baiat dia. Ya. Marwan tidak mau baiat, tetap dia di Syam. Sebenarnya Marwan mau baiat, cuman dipengaruhi oleh siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ini yang tadi yang membunuh Husain itu. Dapat pengaruh, tidak usah ngapain baiat. Bagus kau jadi pemimpin di sini saja katanya. Makanya akhirnya dia tidak mau baiat. Akhirnya Ubaidillah Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah selama 7 tahun. Sini banyak peristiwa kan, termasuk salah satunya Abdullah ibn Zubair sempat meratakan Ka'bah, membongkar Ka'bah, diratakan, diganti bangunannya dengan bangunan baru, disesuaikan dengan bangunan Ibrahim, pintunya 2 di bawah tanah dan Hijr Ismail masuk. Tapi kemudian dirubah di zaman Abdul Malik ibn Marwan, dirobohkan lagi, dibentuk lagi kayak Quraisy kan itu ya. Jadi kembali setelah kemudian Abdullah ibn Zubair berkuasa selama 7 tahun, maka kemudian dari arah Irak, ini cerita tempat lain Irak, ini kan sedang kekosongan kekuasaan di Irak ini. Karena kan Muawiyah mengundurkan diri, tak mau jadi pemimpin, Abdullah ibn Zubair pun belum memproklamirkan, terjadi fawdha bahasa Arabnya ya, kekacauan di mana-mana, dijadikan kesempatan oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah ngirim surat kepada Husain tapi tidak terlibat dalam pembunuhan Husain, mengelompok mereka di Irak. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah, mengelompok mereka, ingin balas dendam. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain bantai, termasuk juga Ubaidillah ibn Ziyad yang ketika itu menjadi gubernur Irak, dikepung istananya, dibunuh. Maka mereka kemudian mengatasnamakan diri sebagai Jaisyut Tawabin, tentara-tentara yang tobat katanya. Maksudnya tobat karena merasa bersalah gara-gara mereka Husain terbunuh di Karbala. Makanya gerakan disebut gerakan Tawabin. Inilah gerakan ketiga munculnya Syiah. Tapi sekali lagi ini gerakan politik kan, belum ada menyelisih akidah Ahlussunnah, nggak ada, belum ada. Belum ada yang menyelisih akidah Ahlussunnah, belum ada. Ini murni gerakan politik. Saya suka dengan Husain, tak suka dengan Yazid, itu saja. Ya. Loyal kepada ahli bait dan tidak suka dengan Bani Umayyah. Jadi belum ada penyimpangan akidah ya, yang mengatakan imam orang Syiah itu tahu yang gaib, bahkan tahu matinya kapan.
Bahkan kalau di YouTube antum lihat tuh, sampai orang Syiah menganggap saking hulunya kepada Ali radhiyallahu an, mengatakan Fatimah itu zaujatullah katanya. Saya lihat di YouTube. Orang Syiah mengatakan apa? Fatimah itu istri Allah katanya. Nasrani saja nggak mengucapkan kalimat ini. Orang Nasrani itu paling Ibnullah, anak Allah, kan itu. Ini istri Allah. Apa nggak sesat daripada Nasrani? Kecuali Syiah ini aneh-aneh. Ya. Di ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ini gerakan ketiga. Munculnya gerakan Syiah masih dalam koridor gerakan politik. Firqatun siyasiyah 100%. Ya, cuman kesalahan mereka yaitu memberontak, tidak setuju dengan ini, setuju dengan ini, melakukan pemberontakan, itu saja. Tapi belum banyak akidah-akidah menyimpang. Kemudian kok bisa muncul akidah-akidah yang menyimpang, yang kemudian akhirnya Syiah dikeluarkan dari ahli sunnah. Karena secara umum definisi ahli sunnah itu sesuatu yang bukan Syiah dialah ahli sunnah. Itu takrif umum namanya. Definisi umum itu dari ujung ke ujung itu, kalau disebut ahli sunnah, kelompok yang bukan Syiah. Nah, itulah ahli sunnah. Pokoknya yang bukan Syiah semua ahli sunnah. Lah, kenapa sampai muncul penyimpangan? Muncul penyimpangan itu jauh-jauh setelah Daulah Umayyah belum ada, Daulah Abbasiyah belum ada. Baru belakangan-belakangan muncullah orang-orang namanya Ali ibn Ibrahim al-Qumi. Kemudian Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini. Kemudian Tusi Muhammad Hasan at-Tusi. Kemudian Ibnu Bawabeh dan yang lainnya. Itu orang-orang asing, bukan orang Arab tuh. Ya. Mereka lah yang kemudian mulai mengelompokkan Syiah dalam bentuk firqatun aqdiyah, dalam bentuk firqah yang punya akidah sendiri. Mereka ngarang-ngarang kitab yang menjadi rujukan orang-orang Syiah hari ini. Ya, Ali ibn Ibrahim al-Qumi, kitabnya ma'ruf, kitab al-Qumi itu. Kemudian Muhammad ibn Yaqub at-Tusi, ya, sampai terakhir ya Khumaini lah kan begitu. Ngarang kitab kan itu. Jadi rujukan. Jadi menyimpangnya Syiah, gerakan berubah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah sesat itu belakangan, jauh-jauh hari itu. Jauh-jauh hari. Sudah lewatlah Daulah Umayyah Abbasiyah, sudah nggak ada lagi. Baru muncul orang-orang asing, kemudian mengeruhkan suasana, akhirnya memasukkan akidah-akidah sesat, jadilah Syiah menjadi firqah aqdiyah. Kelompok yang memang betul-betul bergerak untuk menyebarkan akidah sesatnya sampai hari ini. Menyebar di mana-mana. Ya, bahkan ketika revolusi Iran, ketika Khumaini kemudian menjadi presidennya, itulah gencar-gencarnya orang Syiah menyebarkan paham Syiah ke seantero dunia sampai ke negeri kita Indonesia. Banyak buku-buku Syiah diterjemahkan ketika revolusi Iran itu. Makanya wajar kemudian berkembang biaklah Syiah di negeri kita ini. Dan ingat bahwa perselisihan ahli sunnah dengan Syiah bukan seperti perselisihan Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Enggak, bukan. Itu pemikiran jahil. Sebagaimana ada tokoh Syiah yang sudah meninggal, membuat satu lembaga yang dinamai SUSI. Bukan pesawat ya, SUSI. Sunni Syiah. Jadi disingkat lembaganya SUSI. Maunya itu mengawinkan antara Syiah dengan Sunnah. Ya tidak bisa. Perselisihannya bukan perselisihan antar madhab. Ya. Ini perselisihan akidah. Bahkan perselisihan orang-orang Syiah dengan ahli Sunnah sampai ke tingkat takfir. Akidah-akidah orang Syiah itu sampai kepada kekufuran loh akidah orang Syiah itu. Seperti umpamanya di antara mereka, imam mereka disangka bisa mengetahui yang gaib. Ini kan tingkat kufur, kayak dukun saja jadinya kan. Kemudian juga Khumaini sampai mengatakan, siapa yang tidak mengakui kemaksuman 12 imam dari Ali sampai kepada Muhammad Hasan Asy'ari, kafir dia katanya. Berarti kalau menurut kata-kata Khumaini, ketika dia mengatakan seperti itu, berarti kita ini kafir menurut orang Syiah, karena kita tidak mengakui 12 imam orang-orang Syiah kan begitu. Konsekuensinya perkataan Khumaini mengkafirkan kita. Jadi manhajnya orang Syiah itu kurang lebih dengan Khawarij, sama-sama takfiri, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya.
Dan ahli sunnah alhamdulillah berlepas diri, tidak Syiah, tidak juga Khawarij. Ahli sunnah mu'tadil, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah moderat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran kecil tentang munculnya sejarah Syiah dari gerakan politik menjadi gerakan akidah. Baik. Sedikit kita akan membahas tentang beberapa keyakinan orang-orang Syiah. Karena orang Syiah ini memang bahaya ikhwan keyakinan. Yang pertama, ya'taqidu Syi'atu anna Aliyan radhiyallahu anhu imamun ma'sum. Mereka orang Syiah menganggap bahwa Ali itu adalah imam maksum. Maksum itu artinya ucapan dan perbuatannya sama dengan ucapan dan perbuatan Nabi. Bisa jadi dalil. Karena dari sini perbedaan definisi hadis ahli sunnah dengan definisi hadis ahli Syiah. Ya. Kalau definisi hadis ahli sunnah itu apa yang bersumber dari Nabi, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari penetapan Rasul, itulah hadis menurut kita. Tapi mereka mengatakan apa yang muncul dari ucapan, perbuatan, penetapan 12 imam Quran kita, tapi dalam kitab-kitab ulamanya mereka menganggap bahwa mereka punya Quran sendiri yang disebut The Mushaf Fatimah, kan begitu, yang tebalnya dari Al-Quran dan hurufnya tidak ada yang dalam Quran gitu. Tidak tahu pakai huruf apa ya. Tapi sampai hari ini tidak bisa dihadirkan itu Mushaf Fatimah yang 3 kali lebih tebal di Quran itu. Mana tuh Mushaf Fatimah itu? Tak muncul-muncul. Tetap saja sampai hari ini orang Iran juga pakai masjid Quran kita kan. Cuman kemudian mereka disimpangkan lafaz-lafaznya, makna-maknanya. Ya. Baik, jadi orang Syiah menganggap Ali itu maksum seperti maksumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bisa datang ke Masjid Nabawi dan berdoa kepada Rasul itu sambil mencela Abu Bakar dan Umar, masalahnya kuburannya di situ. Habis berdoa kepada Nabi bersalawat, habis itu dicaci maki itu Abu Bakar dan Umar, karena menurut keyakinan mereka Abu Bakar kafir, Umar kafir. Jika mereka cari Ali maksum, pertanyaannya wahai Syiah, saya tanya nih, kalau memang Ali maksum, Abu Bakar, Umar kafir, kenapa satu putri Ali radhiyallahu anhu namanya Ummu Kulsum, Ali putri namanya Ummu Kulsum, dinikahkan oleh Ali dengan siapa? Dengan Umar. Salah satu putri Ali itu menikah dengan Umar, yang dikafirkan oleh orang Syiah. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin seorang maksum menikahkan putrinya dengan orang kafir? Cuman ceritanya. Ya. Imma kalian mengatakan Ali tidak maksum sehingga menikahkan dengan Umar, tidak kafir. Bahwa Ali menikahkan putrinya dengan dia. Selesai urusan. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada 2 hal yang mendorong manusia bisa tergelincir. Pertama syahwat, dan yang kedua syubhat. Tetapi yang dikehendaki muallif rahimahullahu taala di sini adalah hawa nafsu yang mendorong kepada perkara syubhat. Karena perbedaan syubhat dengan syahwat itu, kalau syubhat merusak agama, merusak akidah dan pemikiran, keyakinan dalam agama. Tapi kalau syahwat itu merusak akhlak. Jadi di sini yang dikehendaki adalah dorongan syubhat pada hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena tad'u ila saifi. Terkadang hawa nafsu yang berbentuk syubhat itu mendorong manusia untuk melakukan pertumpahan darah dengan pedang. Maksudnya isyarat mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin membantah siapa? Kelompok Khawarij. Kalau diistilahkan saib pedang, artinya kelompok yang pertama kali yang muncul adalah kelompok yang suka menumpahkan darah, mereka lah Khawarij. Inilah yang kita akan bahas. Walaupun pembahasan ini sering saya ulang-ulang, tetapi tidak masalah karena bahayanya kelompok Khawarij ini. Kenapa kita katakan bahaya? Karena tidak berhenti di masa keluarnya saja. Walaupun mereka sudah diperangi dari zaman para sahabat Rasul, tetapi akar akidahnya sampai tertancap pada anak-anak muda hari ini, bahkan sampai kiamat.
Karena terakhir orang-orang Khawarij itu akan menjadi para pengikut Dajjal. Artinya Khawarij itu tidak bisa dimusnahkan. Setiap dimusnahkan ada lagi generasinya. Setiap dimusnahkan ada lagi generasinya. Dan yang terakhir menjadi para pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin, saya akan sebutkan beberapa hadis tentang Khawarij, kemudian sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Khawarij, termasuk sifat-sifatnya. Karena kita tahu bahwa para ulama salaf apabila membahas tentang firqah-firqah dalam Islam, kemudian mereka sampai kepada membahas Khawarij, maka mereka sampai mengarang kitab berjilid-jilid hanya untuk menjelaskan kesesatan Khawarij saja. Dan berbeda ketika para ulama melewati firqah-firqah yang lainnya. Kenapa semangatnya para ulama apabila membantah Khawarij itu sampai mengarang berjilid-jilid kitab? Karena firqah ini adalah firqah satu-satunya yang muncul sejak zaman Nabi masih hidup. Jadi Nabi masih hidup, kelompok ini sudah ada. Berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan Islam yang lainnya, itu muncul setelah Nabi meninggal. Tapi satu-satunya kelompok yang muncul di masa Rasulullah adalah kelompok Khawarij. Lebih daripada itu, tidak ada satupun kelompok sempalan yang sesat dalam Islam yang diriwayatkan begitu banyak kabarnya melebihi Khawarij. Hadis-hadis tentang Khawarij itu mencapai hampir 20 lebih hadis, dan semuanya sahih, menceritakan tentang sifat-sifatnya. Berbeda dengan firqah-firqah yang lain, tidak disyaratkan, kecuali mungkin Qadariyah lah. Rasul pernah mengatakan bahwa Qadariyah itu majusinya umat ini. Tetapi hadis-hadis seputar Khawarij ini banyak sekali, menunjukkan bahwa banyaknya hadis yang menceritakan tentang bahaya Khawarij dari lisan Rasul karena bahayanya kelompok ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ba'atha Ali bin Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yamani bi Dhuhaibati fi adimin maqrudin lam tuhassal min turabiha. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu pernah mengirim batangan-batangan emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wadah dari kulit yang disepuh dengan daun, dan emas itu belum dibersihkan dari tanah tambangnya. Kemudian dikatakan faqasamaha baina arba'ati nafar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membagi ke 4 orang saja. Yang pertama kepada Uyainah ibn Hisni, yang kedua kepada Aqra ibn Habis, yang ketiga kepada Zaid al-Khail, dan yang keempat kepada Al-Qamah ibnu Ulafah. Tiba-tiba kemudian seorang bangkit dan bicara di hadapan Rasul dan mengatakan, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Rasul, harusnya kami yang berhak mendapatkan emas itu dibandingkan mereka-mereka ini. Kemudian Nabi SAW membantah mereka dengan mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'an. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian akan mencelaku? Padahal aku adalah manusia kepercayaan zat yang berada di atas sana. Padahal wahyu dari langit datang kepadaku siang dan malam. Tiba-tiba kemudian berdirilah seseorang, rajulun ghairul ainaini musriful wajnataini nasijul jabhataini kathulihyataini makhluqur ra'si musyammarul izah. Lihat ciri-cirinya orang ini. Tiba-tiba kemudian berdiri seorang laki-laki yang matanya cekung, pipinya menonjol, dahinya ke depan, janggutnya lebat, kepalanya gundul, dan sarungnya tersampir, artinya terikat. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah. Rasul, bertakwalah kau kepada Allah. Orang ini menasihati Rasul gara-gara Rasul
membagikan harta-harta itu kepada 4 orang ini dan mengatakan, Rasul bertakwa kau kepada Allah. Lihat bagaimana sifat orang yang mencela Nabi ini. Ini bukan sifat orang biasa. Artinya ini sifat ahli ibadah. Matanya cekung karena tidak pernah tidur di tengah malam. Suka menangis. Ya. Kemudian juga dahinya berbekas karena setiap hari sujud dia. Janggutnya lebat. Artinya ini sifat-sifat ahli ibadah ini. Bukan orang biasa yang menegur Nabi. Dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Kemudian dikatakan, wailaka awalastu ahaqqu ahlil ardi an yattaqillah. Kata Nabi SAW, celaka engkau. Bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam riwayat bahwa yang menegur Nabi SAW itu adalah seorang laki-laki yang namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ada 2 ya. Ada Dzul Khuwaisirah al-Yamani, orang Yaman. Itu orang Badui yang pernah kencing di masjid. Jadi zaman itu ada orang Badui namanya Dzul Khuwaisirah masuk ke masjid, kencing pula dia di masjid. Kemudian sahabat marah. Tapi Rasul mengatakan, biarkan dia kencing dulu. Kemudian sahabat pergi, Rasul mendekati Dzul Khuwaisirah ini, Al-Yamani ini. Kemudian menasihati bahwa masjid ini bukan tempat kencing, tapi tempat solat, tempat zikir dan baca Quran. Saking lembutnya Rasul menasihati Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah ini tertarik dengan Rasul dan mendoakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Semoga Allah merahmati aku dan Muhammad saja, dan Allah tidak merahmati mereka, maksudnya para sahabat yang melotot kepada aku. Ini Dzul Khuwaisirah yang kencing di masjid. Namanya Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Tapi yang dimaksud Dzul Khuwaisirah ini, yang kurang ngajar kepada Rasul ini, dia adalah namanya Khurqus ibnu Zuhair ibnu Sa'din at-Tamimi. Saya ulangi, Khurqus ibn Zuhair ibn Sa'ad at-Tamimi. Inilah yang kemudian mendatangi Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, i'dil ya Muhammad. Adil kau wahai Muhammad, jangan begitu pembagiannya. Kan kami yang memenangkan perang dalam Hunain. Kenapa mereka yang dapat, gitu maksud. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, lalu siapa manusia yang lebih adil dariku, kata Nabi SAW. Artinya bahwa orang ini pertama mencela agama Nabi. Yang kedua, mencela kealiman Nabi, seolah-olah Nabi jahil. Yang ketiga, orang ini talabud dunia, menghendaki dunia. Nanti 3 ciri ini akan menjadi ciri Khawarij. Karena ketika itu orang ini pergi, Nabi SAW mengatakan, min di'di hadzal rajul, kata Rasul, dari punggung orang ini akan muncul orang-orang yang semisal dia. Akan muncul orang yang semisal dia. Qaumun yatsluna kitab Allah. Sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran ratban la yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan Qurannya tidak sampai di tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din, mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah melesat dari busurnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud. Kalau aku mendapati mereka, aku perangi mereka seperti Allah mengadab kaum Samud. Ya. Lihat di sini menunjukkan bahwa cikal bakalnya orang-orang Khawarij itu sudah ada di zaman Nabi. Dari siapa? Dari Khurqus ibn Zuhair ibn Sa'ad at-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul
Khuwaisirah. Inilah pengasas pertama firqah Khawarij di zaman Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya jelaskan. Orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Quraisy di zaman periode Mekah, kita tahu bahwa permusuhan mereka kepada Nabi SAW luar biasa. Mereka membuat makar hampir setiap hari kepada Rasul dan para sahabat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu wahai Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu, untuk mengusirmu, untuk membunuhmu. Jadi setiap hari mereka mengintai Rasul dan para sahabat untuk menyakiti mereka. Sampai kemudian puncaknya terbunuhnya keluarga Ammar ibn Yasir di tangan Abu Jahal. Disiksanya Bilal, disiksanya Khabbab. Sampai akhirnya mereka terpaksa harus hijrah ke Habasyah. Dan banyak para sahabat yang disiksa habis-habisan, bahkan meregang nyawa. Bahkan Nabi pun tidak lepas daripada makar mereka. Ketika kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam kuat, akhirnya kemudian Rasul mampu membawa pasukan besar dari Madinah ke Mekah. Terjadilah sebuah kemenangan besar yang kemudian Allah gambarkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dan pembebasan kota Mekah. Mekah dikuasai Nabi. Kemudian ketika orang-orang yang pernah memusuhi Rasul itu sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, mereka berada dalam haram, kemudian dikepung, Nabi SAW sempat melihat wajah-wajah orang-orang yang dulu pernah menyakitinya, memeranginya, menyakiti para sahabatnya. Nampak wajah-wajah itu. Tapi subhanallah, Nabi adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Lihat, Nabi SAW padahal melihat wajah-wajah orang-orang yang pernah menyakitinya, tapi Rasul mengatakan, idhabu wa antumut tulaqa. Pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Tapi lihat bagaimana Rasul ketika bicara soal Khawarij. Rasul memaafkan orang-orang musyrik kan? Bahkan Rasul mengatakan, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Jelas-jelas mereka orang musyrik, menyerang Rasul di berbagai macam peperangan, menyakiti para sahabat, tapi ujung-ujungnya Rasul mengatakan, pergi kalian, kalian kumaafkan. Lihat sikap Rasul kepada orang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, tuba liman qatalahum wa qatalu yad'una ila kitabillah wa laysa fi syai'in man qatalahum kana awla billahi minhum. Kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang membunuh mereka, yang menyerang dan memerangi mereka. Rasul katakan, beruntunglah orang-orang yang memerangi mereka, orang Khawarij, dan orang-orang yang dibunuh orang Khawarij. Kemudian kata Rasulullah, karena orang Khawarij itu mereka menyeru manusia kepada kitab Allah, padahal sama sekali mereka tidak paham dengan kitab Allah. Maka barang siapa yang menyerang dan memerangi mereka, itu lebih utama di hadapan Allah dibandingkan mereka. Bahkan dengan tegas Rasul SAW mengatakan apa? La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adi. Kalau seandainya kudapati mereka dimanapun mereka berada, kata Rasulullah, kuperangi mereka seperti Allah menghancurkan kaum Ad. Apa kabar kaum Ad? Ad dihancurkan, tidak ada satu pun umat Ad yang disisakan di bumi. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan pahala. Kata Nabi SAW, la in laqitumuhu faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran
liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Siapapun yang mendapati mereka, kata Rasulullah, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Lihat bagaimana perlakuan Rasul yang berbeda kepada orang musyrik yang sudah menyerah, yang sudah kalah. Rasul mengatakan, idhabu fa antumut talaqu, pergi kalian kumaafkan. Tapi ketika menghadapi orang Khawarij, kata Rasulullah, kalau kudapati mereka dimanapun mereka berada, kuperangi mereka seperti Allah mengadab kaum Ad dan kaum Samud. Dahsyatnya Rasul kepada orang Khawarij, kan? Rasul tidak memaafkan mereka. Kenapa mereka tidak dimaafkan oleh Rasul? Karena Rasul yang mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Karena mereka suka menyerang umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka musuh dari dalam masalahnya. Bahaya. Maka saking bahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaafkan orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya soal Haruriyah. Haruriyah itu diambil dari kata Harura. Harura itu satu tempat desa yang ada di ujung Kufah. Disitulah berdiri organisasi Khawarij di Harura. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ditanya tentang Haruriyah. Maka kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu tentang Haruriyah, tetapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya? Yakhruju fi hadhil ummati walam yakul minha qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Akan keluar dari umat ini, beliau tidak mengatakan di antaranya satu kaum yang kalian menganggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka, bacaan Quran mereka dibandingkan bacaan Quran kalian, tetapi mereka membaca Quran tidak melewati kerongkongan mereka, dan mereka keluar dari agama bagaikan anak panah melesat dari busurnya. Menunjukkan, lihat bagaimana orang-orang Khawarij ini nampaknya mereka ahli ibadah. Solatnya lebih hebat dibandingkan solat kita, puasanya lebih hebat dibandingkan puasa kita, baca Qurannya lebih hebat dibandingkan baca Quran kita. Tapi Rasul mereka mengatakan mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya. Seolah-olah apa? Merusak citra Islam. Ya. Karena bahayanya orang-orang Khawarij itu karena seolah-olah mereka sedang menghiasi Islam, padahal mereka sedang merusak Islam. Karena zahirnya mereka baik, tetapi akidahnya rusak. Akidahnya rusak sampai-sampai Rasul mengatakan melesat dari agama seperti melesat anak panah dari busurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan saking bahayanya Nabi SAW sampai bersabda dari hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhu. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit, sedangkan sebaik-baiknya makhluk yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Begitu Nabi SAW mensifati mereka sebagai anjing-anjing neraka. Bahkan dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda, la yazaluna yakhrujuna hatta yakhruja akhirahum, wa fi riwayah hatta yakhruja akhirahum ma'al masihid dajjal. Dan senantiasa mereka akan muncul hingga munculnya kelompok mereka yang terakhir, dalam riwayat hingga munculnya kelompok terakhir dari mereka, dan mereka akan perang bersama-sama menjadi para pengikut Dajjal. Subhanallah ikhwan. Dan banyak lagi, karena hampir antara 20 hadis kurang lebih
Rasul mensifati tentang orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kupas sedikit tentang apa itu Khawarij, lalu bagaimana sejarahnya dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, definisi Khawarij itu, saya akan mengambil definisi yang paling mencakup dari seluruh definisi yang banyak didefinisikan para ulama. Khawarij adalah kullu man kharaja ala jama'atil muslimina. Khawarij adalah setiap orang yang melakukan pemberontakan kepada jamaah kaum muslimin. Maksudnya jamaah kaum muslimin di sini artinya kepada pemerintah yang sah. Orang yang melakukan pemberontakan, hendak menumbangkan pemerintah, kemudian wa kafarahum, dan juga mengkafirkan mereka. Summa bana ala takfirihim istihlal dima'ihim. Kemudian dibangun di atas manhaj takfir mereka, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya, sampai kepada menghalalkan darah kaum muslim. Dari definisi ini berarti ada 3 poin ciri Khawarij yang sangat melekat kepada mereka. Hati-hati kalau ada orang yang punya 1 ataupun 3-tiganya dari pemahaman ini, orang ini terpapar Khawarij. Pertama, niat memberontak, menjatuhkan penguasa. Yang kedua, alasan memberontak kepada penguasa karena manhaj mereka manhaj takfir, karena mengkafirkan penguasa. Penguasa dianggap tagut, ya. Penguasa dianggap tagut, kafir mereka. Kemudian berakhir dengan istihlalud dam, menghalalkan darah, melakukan bom bunuh diri, melakukan peledakan, pembunuhan, dan begitu seterusnya. Kalau sudah ada niat memberontak didasari dengan manhaj takfir karena mengkafirkan, pasti diakhiri dengan pengeboman, dengan pembunuhan. Itulah 3 ciri Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa kelompok ini ideologinya sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dzulkhuwaisirah kemudian tidak terima dengan pembagian ghanimah, harta rampasan perang Hunain, dan mengatakan, adil engkau wahai Muhammad, dalam riwayat bertakwalah engkau wahai Muhammad, maka Rasulullah SAW mengatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dari aku? Maka dari sini ada 3 ciri yang melekat juga daripada Khawarij. Pertama, mencela agama orang, karena orang ini mencela agama Nabi. Orang-orang Khawarij itu suka mencela agama di luar kelompoknya, seolah-olah mereka lah yang ahli jannah, yang lain ahli neraka. Seolah-olah mereka itulah yang masuk surga, yang lain itu masuk neraka, karena mereka suka mencela agama orang. Ini dari perkataan Dzulkhuwaisirah kepada Rasul. Kemudian yang kedua, mencela ulama. Mencela ulama, orang yang paling alim Rasul, orang yang paling paham itu Nabi, dicela Nabi. Maka mereka akan suka mencela para ulama, karena di tengah-tengah orang-orang Khawarij tidak ada ulama. Tidak ada ulama. Makanya ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an diberitahu oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa di Masjid Quba itu ada orang yang berhalaqah zikir yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi, di mana mereka bawa batu, kemudian bertasbih sekian kali, 100 kali, kemudian dioper batunya ke sebelahnya. Nanti dia ngitung dengan batu itu tasbih sekian kali, kemudian dioper ke sebelahnya sampai berkeliling. Ini tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, daripada kalian hitung zikir kalian dengan batu-batu yang tidak pernah diajarkan Nabi itu, hitunglah dengan batu itu kesalahan kalian. Kujamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Apakah kalian
lebih berpetunjuk ataukah sedang membuka pintu kesesatan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata perawi hadis yang menceritakan tentang kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari ini, sungguh aku lihat orang-orang yang berhalakoh-halakoh yang tidak pernah diajarkan di zaman Rasul, tidak ada satupun sahabat yang duduk di situ. Dan sungguh aku melihat ketika terjadi perang Nahrawan antara orang-orang Khawarij melawan kubu Ali radhiyallahu an, rupanya yang halakoh-halakoh zikir itu bergabung di tentara Khawarij. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, lihat, terkadang bid'ah itu awalnya kecil kemudian menjadi besar. Awalnya hanya zikir, jadi perang, menumpahkan darah. Ya. Menunjukkan ketika rawi riwayat ini mengatakan, aku tidak melihat ada satupun sahabat yang ada pada mereka, karena memang mereka tidak ada ulama, dan mereka justru mencela ulama. Mereka mencela ulama. Kemudian yang ketiga, dari kisah Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah ini cemburu gara-gara Nabi SAW membagi-bagikan harta ghanimah Hunain lebih banyak diberikan kepada Muhajirin dibandingkan Ansar. Kemudian dia mengatakan, "Idil ya Muhammad, adil engkau ya Muhammad," menunjukkan tujuan Dzul Khuwaisirah itu adalah talabud dunya, hanya mencari dunia. Dan ciri-ciri Khawarij itu mencari dunia. Kok bisa? Mereka rela mati loh Ustaz. Bom berada di badan dia, dia ledakkan. Mana mungkin dia mencari dunia? Kalau ada orang ngomong gitu ya, gimana bantahannya? Kita katakan, ada seorang alim di zaman tabi'in, bahkan boleh dikata sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, namanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya soal Khawarij. Ketika Hasan al-Basri mengatakan orang-orang Khawarij itu kharaju li ajli dunya, mereka keluar karena dunia. Orang ini ngomong kepada Hasan al-Basri, ya imam, bagaimana kau bisa mengatakan mereka kharaju li ajli dunya, keluar karena dunia? Aku lah melihat sendiri dengan mataku, katanya. Ada seorang Khawarij keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, kemudian bertempur sampai pedangnya patah dan sampai mati dalam peperangan. Apakah kau katakan mereka mencari dunia? Seperti yang kita katakan hari ini, ya, mereka sampai menyurati orang tuanya, berpamitan sama orang tuanya, meletakkan bom kemudian di perutnya, kemudian meledakkan. Apa mereka mencari dunia? Bukankah mereka itu simbolnya bahwa ingin cepat mati supaya cepat masuk surga, supaya dapat langsung dikawinkan dengan bidadari, katanya. Nah, itu ya. Lihat bagaimana Hasan al-Basri membantah mereka. Saya katakan, kata Hasan al-Basri kepada kalian, amana'akum al-imamu salata, amana'akum al-imamu al-hajja, amana'akum al-imamu as-siyama, amana'akum al-imamu al-ibadat. Saya tanya kepada kalian, kalian memberontak kepada pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan jamaah kaum muslimin. Saya tanya kalian, apakah pemerintah melarang kalian sholat? Jawab, tidak. Apakah pemerintah melarang haji? Tidak. Apakah pemerintah melarang kalian puasa? Tidak juga. Apakah pemerintah melarang ibadah-ibadah yang lainnya merupakan syiar-syiar Islam seperti adzan, id dan yang lainnya? Tidak. Kemudian Hasan al-Basri, artinya sorga di hadapan kalian. Lalu buat apa kalian kemudian mengacau pemerintah? Kalau pemerintah tidak melarang sholat, tidak melarang zakat, tidak melarang puasa, tidak melarang ibadah, bukankah kita hidup untuk ini? Lalu untuk apa kalian memberontak, melakukan pengeboman di sana sini? Kalau bukan tujuan dunia, apa maknanya? Kalau tujuan akhirat, akhirat di depan kita. Kita sholat bisa, puasa bisa, id bisa, baca Quran bisa. Apa yang mencegah kalian untuk melakukan pengeboman? Bukankah inilah yang diperintahkan Allah? Dari sini menunjukkan bahwa sifat orang-orang Khawarij itu sedikit-sedikit karena mereka bicara tentang tahkim. Menurut mereka itu bahwa syariat Islam itu hanya berkisar soal urusan hakimiyah.
Soal urusan pemimpin yang tidak melakukan hukum Allah itu saja. Ya. Mereka menganggap bahwa kalau pemimpin itu tidak menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk, berarti pemimpin itu tauhid. Orang Khawarij itu kemana-mana kalau bahas tuh ngalor ngidul, ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya bicara soal pemimpin yang tidak menegakkan syariat Islam. Maksudnya syariat Islam itu menurut orang-orang Khawarij bukan yang dimaksud kita. Syariat Islam menurut mereka itu maksudnya hanya bicara soal hukum hudud. Ya, soal hukum potong tangan, soal rajam, soal cambuk, itu saja yang 3 lembar dalam kitab fikih itu. Sementara syariat Islam itu kan banyak. Termasuk keamanan negara itu syariat Islam. Ketika kalian mengacaukan sebuah negara, kalian tidak sedang menjalankan syariat Islam. Salat syariat Islam, puasa syariat Islam, menjaga darah kaum muslimin syariat Islam. Kalian justru membunuh darah kaum muslimin. Syariat Islam itu mencakup semuanya, bukan hanya sebatas hukum hudud. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa sebenarnya mereka itu sedang mencari dunia, bukan mencari akhirat. Ini penegasan daripada siapa? Hasan Al-Basri. Dan kaidah Hasan Al-Basri ini umum kepada semua, bukan hanya orang Khawarij saja. Terkadang umpamanya dalam sebuah yayasan yang bergerak dalam dakwah, ada orang-orang yang kemudian direkrut sama yayasan dakwah, suruh jadi pengurus, jadi lama-lama dia pula memberontak. Mengusir orang lamanya, dia pula yang menguasai di situ. Kalau bukan karena urusan dunia, urusan apa? Dia sudah tinggal di situ, anaknya di situ, dia pun bisa dakwah di situ, dia tenang di situ kan? Tiba-tiba diambil alih. Kalau bukan urusan dunia, urusan apa? Kecuali kalau babnya ini dan nggak beres nih, sesat nih ketua yayasan nih, ini jadi Khawarij ini, lain ceritanya. Ma'asyiral muslimin, ini kaidah semuanya masuk. Ke masalah masjid, ke masalah yayasan, ke masalah semua masuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk ke pembahasan lain. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita akan bicara tentang sejarah munculnya Khawarij dalam bentuk jamaah. Kalau di zaman Rasul kan dalam bentuk individu. Ya. Individu namanya Dzul Khuwaisirah. Tapi dalam bentuk kelompok itu terjadi di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Di zaman Utsman ibn Affan itu ada seorang laki-laki namanya Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yamani as-San'ani, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Dialah yang kemudian menjadi provokator utama terbentuknya firqah Khawarij dalam bentuk jamaah. Dia karena tidak bisa mempengaruhi orang Hijaz, maksudnya Hijaz itu Mekah dan Madinah, maka dia berangkat ke Mesir, berangkat ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, mulai membuat fitnah tentang Utsman ibn Affan, mulai mengkritik tentang Utsman ibn Affan. Lah akhirnya kemudian berhasil dia, sampai akhirnya ribuan anak-anak muda mereka terpengaruh dengan pemahamannya Abdullah ibn Saba ini. Akhirnya kemudian mereka bergerak tepat di bulan Dzulhijjah. Tepat di bulan Dzulhijjah saat para sahabat yang ada di kota Madinah sedang haji ke Mekah. Mereka datang. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika mendengar ada pergerakan anak-anak muda yang hendak mendemo dirinya, maka kemudian Utsman mengutus 2 sahabat, Muhammad ibn Maslamah dan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Coba tanyakan maunya apa orang-orang itu. Maka berangkatlah Muhammad ibn Maslamah dan Jabir ibn Abdullah menghadang mereka. Rupanya kemudian ditemuilah pimpinan mereka. Subhanallah, pimpinan orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang hendak memberontak kepada Utsman ibn Affan ini, di lehernya menggantungkan mushaf. Jadi mushafnya itu digantungkan di lehernya. Kemudian Muhammad ibn Maslamah mulai dialog dan mengatakan, ada apa kalian datang jauh-jauh dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, kalian hendak datang kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan
dan hendak kemudian menyerang beliau. Ada apa dengan kalian? Ngapain kalian bawa pasukan sebanyak ini untuk mengepung istana? Ya. Maka kemudian pemimpin mereka mengatakan, inna hadha, sambil memegang mushaf ini, inna hadha amara an nadriba bihadha kullu man lam yu'min bihadha. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran telah memerintahkan kami untuk membunuh, maksudnya Utsman bin Affan, karena dia tidak pernah beriman dengan Al-Quran, katanya. Kurang ajar ini. Maka Muhammad ibn Maslamah mengatakan, demi Allah, saya dan Utsman, maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, pernah berperang karena membela yang kalian gantung di leher Al-Quran di zaman Nabi SAW. Jadi setelah kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengutus Muhammad ibn Maslamah dan Jabir bin Abdullah, dan sudah mengetahui maksud kedatangan rombongan anak-anak muda yang jumlahnya cukup banyak, ribuan. Akhirnya kemudian Utsman mendengar bahwa ada riak-riak isu yang dihembuskan oleh anak-anak muda orang-orang Khawarij ini, bahwa Ali radhiyallahu an siap dibaiat untuk dirinya dalam rangka membatalkan baiat kepada Utsman untuk berbaiat kepada Ali. Jadi tujuan mereka datang kepada Utsman untuk mencabut kekuasaan Utsman dan menggantikan Utsman dengan Ali. Itu tujuannya. Tentu tidak mungkin Ali melakukan seperti itu. Ini kan siasat namanya. Karena menumbangkan satu pemimpin harus ada penggantinya. Kan harus ditonjolkan penggantinya, kan siapa? Oh, ini enggak benar nih presidennya, turun. Lah siapa gantinya? Kan harus ada gantinya. Jadi mereka itu hanya membuat isu saja bahwa Ali siap dibaiat. Padahal mereka hendak tidak membaiat Ali, karena buktinya nanti ketika Ali jadi khilafah pun mereka berontak juga. Kan gitu ya. Di zaman Ali pun mereka berontak. Jadi akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an memanggil Ali radhiyallahu an. Dipanggil sama Utsman Ali. Kemudian dikatakan, ya Ali, apakah benar isu-isu di luar itu? Kata Ali, tidak benar. Aku tidak hendak merobohkan kekuasaan, apalagi saya hendak menyuruh manusia untuk membaiat diriku. Kalau begitu, kata Utsman, temui orang-orang itu, katakan bahwa itu tidak benar. Akhirnya Ali keluar. Kemudian Ali radhiyallahu an keluar, kemudian mulai berdialog dengan orang-orang Khawarij. Kata Ali radhiyallahu an, apa maksud kalian datang jauh-jauh dari Mesir, dari Kufah, dari Basra, hendak demonstrasi kepada Utsman ibn Affan? Tahukah kalian siapa Utsman? Utsman itu menantu Nabi. 2 putri Nabi dinikahi dia. Akhirnya kemudian mereka mengatakan di hadapan Ali radhiyallahu an, karena ada 5 perkara yang ingin kami tanyakan kepada Utsman. Kata Ali radhiyallahu an, sebelum kalian tanyakan kepada Utsman, sebutkan 5 perkara itu kepada. Kemudian mereka mengatakan, yang pertama, saya mendengar bahwa Utsman itu atammas salata fi Makkah. Dia menyempurnakan solat di Mekah yang harusnya dikosor. Kan Utsman tinggal di Madinah. Kalau ke Mekah itu safar. Harusnya dia mengkosor, bukan menyempurnakan. Ini satu. Kata Ali, yang kedua apa? Yang kedua, hamal himah. Saya dengar Utsman itu punya peternakan unta yang tidak boleh siapapun mendekatinya. Untuk apa itu peternakan unta itu? Untuk memperkaya dia? Kemudian kata Ali, baik, yang ketiga. Yang ketiga, kharaqal mushaf. Lebih parah lagi, saya dengar Utsman membakar mushaf. Mushaf dibakar dia. Bagaimana mungkin dia membakar mushaf? Taib, kata Ali, yang keempat. Yang keempat, walla qarabatahu. Dia menjadikan para pemimpin-pemimpin di daerah itu keluarga dia saja. Apa bahasanya? Nepotisme. Kemudian kata Ali, yang kelima apa? Kemudian mereka mengatakan yang kelima, Utsman ini melantik para pemimpin-pemimpin di daerah min sigharis sahaba wa taraka kibarahum. Hanya melantik orang-orang sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior, dan meninggalkan sahabat-sahabat senior. Kan yang senior banyak, sahabat-sahabat kibar. Kenapa dia melantik yang muda-muda?
Baik, kata Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an mulai membantah satu persatu. Kata Ali radhiyallahu an, tahukah kalian kenapa Utsman tidak mengqasar salat di Mekah ketika haji? Fa inna Utsman qad ta'ahal ay tazawwaj. Dia kan punya istri di Mekah. Ya. Seperti antum nih, satu istri di Batam, satu istri di Padang. Kalau antum pulang ke Padang, antum mukim di sana. Karena tinggal di sana istrinya kan, kecuali kalau dua-duanya tinggal di sini kan itu. Ya, kalau di dua tempat berarti dua-duanya mukim. Lah Utsman itu menikah di situ. Kemudian yang kedua, adapun Utsman punya peternakan unta, itu bukan peternakan unta dia. Itu peternakan untanya kaum muslimin. Utsman hanya menggebukkan saja, itu milik Baitul Mal. Tidak benar yang kalian ceritakan. Adapun yang ketiga, Utsman membakar mushaf, kan di zaman Utsman itu sudah saya jelaskan. Ketika Hudzaifah ibn Yaman datang kepada Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, terjadi perselisihan para sahabat soal qiraah." Kata Utsman, "Kalau gitu kumpulkan semua qiraah-qiraah itu." Akhirnya dikumpulkan catatan-catatan qiraah, maka Utsman membakar qiraah yang syadzah yang diperselisihkan dan menetapkan qiraah yang akhir dibaca Nabi. Jadilah mushaf Utsmani. Jadi kata Ali, Utsman itu membakar qiraah-qiraah yang syadzah, yang diperselisihkan. Ya. Bukan membakar mushaf. Kemudian adapun Utsman dia meletakkan kemudian para pemimpin daerah dari kerabat-kerabatnya. Saya tanya kepada kalian, ada enggak pemimpin yang diletakkan Utsman dari kerabatnya dan dia orang zalim? Salahkah Utsman memilih pemimpin dari kerabatnya sementara mereka orang adil? Kan pemimpin yang penting adilnya, bukan masalah kekerabatan. Walaupun bukan kerabat, kalau zalim buat apa kan begitu? Apakah dia kemudian meletakkan pemimpin yang zalim? Kata Ali, kan tidak. Semua pemimpin yang diletakkan Utsman adalah orang-orang adil. Adapun Utsman kemudian dia mengatakan dia hanya memberikan pemimpin-pemimpin yang sigar, pemimpin-pemimpin yang sigar, yang junior, dan membiarkan, meninggalkan pemimpin-pemimpin yang kibar tidak diletakkan di pemimpin-pemimpin daerah. Maka kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menjadikan Usama ibn Zaid untuk menjadi pemimpin perang. Usianya 20 tahun. Di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Kemudian juga Rasul pernah memerintahkan Attab ibn Usaid. Umurnya juga 20 tahun. Sementara di belakangnya para sahabat Nabi SAW. Jadi apa yang salah dengan Utsman? Kalau Utsman memang dia meninggalkan kibarus sahabat, kemudian meletakkan sigorus sahabat, Rasul pun pernah melakukannya. Kalau dia memang kemudian diambil dari kerabat-kerabatnya, apakah ada yang zalim dari kerabatnya? Tidak. Bahkan Rasul pun pernah mengkhususkan orang-orang Quraisy dari pemimpin dan tidak diberikan kepada selain Quraisy. Ya kan? Yang jadi pemimpin kan semua orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada orang-orang Ansar kan? Semua orang-orang Muhajirin. Lalu apa salahnya? Mulailah kemudian kehabisan syubhat. Karena orang Khawarij ini hanya bisa dibantah dengan syubhat. Kalau Densus menangkap Khawarij, kemudian dimasukkan penjara, disiksa, itu yang dikehendaki mereka. Memang mereka suka ditangkap, disiksa, kalau bisa dibunuh biar mati syahid, menurut keyakinan mereka. Itu sebuah kelezatan bagi mereka. Sehingga untuk memberantas mereka itu dengan cara apa? Menghilangkan syubhat. Ya. Utus orang alim berdialog dengan mereka. Nah, seperti itulah caranya sebagaimana Ali berdialog dengan mereka. Mereka kehabisan syubhat. Akhirnya salah seorang di antara mereka mendatangkan syubhat lagi yang baru dan mengatakan, "Ya Ali, Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As," katanya. Hakam ibn Abil As ini diletakkan oleh Rasul di Taif. Tiba-tiba di masa Utsman, kenapa dicopot? Itu kan orang yang diletakkan Nabi. Kenapa dia berani mencopot, katanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya, memang Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As, tetapi dikembalikan ke Taif, katanya. Dan dia tetap jadi pemimpin sana. Subhanallah, syubhat dari semua arah, ikhwan. Ya, pertama mencela agama,
Utsman mencela sholat, kan mencela agama namanya. Ya. Kemudian mencela kerajaan. Bahwa Utsman ini nggak becus, mengurus kerajaan, mengurus negara ini nggak becus ya. Masa kerabatnya ini, mulai dianggap nggak becus tuh. Ya. Kemudian juga masalah apa? Masalah mushaf lagi. Jadi Utsman itu diserang dari semua segi gitulah. Nah memang begitu biasanya orang-orang yang menjatuhkan pemerintah itu, dia harus punya syubhat yang banyak. Nah kalau nggak punya syubhat yang banyak nanti ditanya, ngapain kau demo mau meruntuhkan penguasa? Ada apa dengan penguasa kan gitu? Bingung dia. Oh karena saya dibayar pakai nasi bungkus. Lain ceritanya. Masa alasannya dibayar nasi bungkus? Kan harus jelas kan gitu ya alasannya ya. Lihat orang-orang Khawarij ini alasannya macam-macam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka pun dihadapkan kepada Utsman. Setelah mereka habis syubhatnya di hadapan Ali, akhirnya mereka dihadapkan kepada Utsman. Ali mengajak mereka, kalau begitu ayo kalian saya pertemukan dengan Utsman. Datang anak-anak muda ini, akhirnya berjumpa dengan Utsman bin Affan. Naik Utsman bin Affan ke atas mimbar. Utsman sudah tua, usianya 84 tahun, bayangkan. Sudah tua. Naik dia ke atas mimbar. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an ingin menjelaskan kepada orang-orang Khawarij itu siapa dia dan kedudukannya di hadapan Nabi. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu dia mengatakan, "Afikum Ali?" Ada Ali di sini? Kemudian Ali mengatakan, "Ya, saya di sini." "Afikum Talha?" Maksudnya Talha ibn Ubaidillah. Apakah di antara kalian ada Talha? Tiba-tiba mengatakan, "Saya Talha." Kemudian kata Utsman, "Afikum Sa'd bin Abi Waqqas?" Ada Sa'd bin Waqqas di sini. Oh, kata Sa'd, saya di sini. "Afikum Zubair?" Apakah ada Zubair? Kata Zubair, saya di sini. Ketika sudah lengkap, ini orang-orang yang mubasyiruna bil jannah ya. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga yang disebut oleh Utsman ini. Kemudian Utsman mengatakan, "Saya bersaksi kepada kalian. Saya bersaksi kepada Allah kepada kalian." Ya. Tanyakan kepada orang-orang ini, maksudnya kepada Ali, kepada Talha, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Zubair, tanyakan kepada orang-orang ini. Mereka tahu semuanya. Nabi SAW sewaktu hidup pernah mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang membeli sumur rumah, ketika itu para sahabat tidak ada air kecuali harus beli kepada orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan setiap hari dimahalkan sama orang Yahudi itu air daripada sumur rumah itu. Akhirnya Rasul mengatakan, beli saja sumur itu. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mau beli sumur rumah diberikan kepada kaum muslimin falahul jannah, ku jamin dia masuk surga. Kata Utsman, kalian tahu siapa yang membelinya? Bukan Ali, bukan Talha, bukan Zubair, bukan siapa-siapa. Saya yang membelinya. Ini bukan hendak riya, bukan. Biar mereka tahu, karena mereka hendak berbuat jahat. Maka Utsman mengingatkan siapa dirinya. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bukankah Rasul pernah mengatakan siapa yang bisa membeli tanah ini yang dempet dengan Masjid Nabawi, maka dia dapat surga. Siapa yang membelinya? Aku yang membelinya. Kemudian aku serahkan untuk peluasan Masjid Nabawi. Kemudian ketika tentara Tabuk kesulitan, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Man jahaja jaisyal usra falahul jannah." Siapa yang bisa mendanai tentara kesulitan, maka bagi dia surga. Kata Utsman, aku yang mendanainya. Sampai-sampai dikatakan bahwa Tabuk itu milik Utsman semuanya, karena dia yang mendanainya. Artinya Utsman membeli surga dari Rasulullah sampai 3 kali. Setelah kalian tahu kedudukanku, apakah kalian akan menyerangku? Maka akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an hanya mendoakan sebelum turun dari mimbar dan mengatakan, Allahumma gfirli waliman abahadani. Ya Allah, semoga Allah mengampuni diriku dan orang-orang yang hendak menghalalkan darahku. Kemudian Utsman menangis turun, semua orang menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian selesai ini, mereka sadar. Orang-orang Khawarij ini mereka sadar bahwa keberadaan mereka, karena mereka masalahnya kan anak-anak muda. Mereka orang-orang yang tidak pernah hidup di masa sahabat.
Sehingga tidak tahu hakikat orang-orang sahabat-sahabat Rasul. Mereka tidak tahu keutamaan mereka. Karena mereka orang-orang jauh, orang-orang yang dari Irak, yang dari Kufah, yang dari Mesir. Kan mereka nggak tahu anak-anak muda yang baru-baru itu. Makanya ciri-ciri orang Khawarij itu adalah hudatsaul asnan, anak-anak muda tapi jahil, bodoh. Ya kan? Akhirnya kemudian mereka pun pikir, oh betul juga, ya kalau gitulah kami pulang aja lah. Pulang mereka. Subhanallah. Di tengah jalan, rupanya siasat Abdullah ibn Saba ini membuat surat kaleng. Dititipkan kepada seorang anak muda. Sengaja anak muda itu lewat di rombongan orang-orang Khawarij yang hendak pulang, mencurigakan, langsung ditangkap. Rupanya dikeluarkan, ada isi suratnya. Kemudian pas dibaca, rupanya isi surat itu adalah isi surat dari Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Ya, isi surat itu adalah suratnya Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Siapa penguasa Mesir kala itu? Sa'ad ibn Abi Syarh. Sa'ad ibn Abi Syarh. Jadi isi surat itu dari Utsman bin Affan kepada Sa'ad ibn Abi Syarh, gubernur Mesir, sepulangnya para pendemo ini. Kemudian disebutkan nama-namanya. Pertama Abdurrahman ibn Udais, kemudian Urwah ibn Suyai, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Amrin bin Budail, kemudian Kinanah ibn Bishr. Ini kan tokoh-tokoh Khawarij nih. Sepulangnya mereka ini, berempat ini, tangkap, bunuh, salib. Ketika baca surat ini kan pimpinan-pimpinan mereka nih. Oh marah ini. Mungkin bahasa saya ini, gimana Utsman ini? Ya. Dia bilang, sudah kalian saya doakan, semoga Allah mengampuni siapapun orang yang hendak membunuhku. Saya maafkan, pulang kalian. Tiba-tiba suruh pulang, ngirim surat ke gubernur masing-masing. Ketika kita sampai di daerah kita disuruh dibunuh. Ini kan kurang ajar nih. Kalau gitu balik lagi kita ke Madinah katanya. Balik lagi mereka ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah, dikiranya sudah selesai. Rupanya dikepungnya istana. Kemudian Ali datang lagi, ada apa dengan kalian? Bukankah sudah selesai semua? Kemudian mereka mengatakan tidak. Utsman sudah menulis surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarh untuk membunuh pemimpin-pemimpin kami. Utsman datang mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak pernah menulis surat itu. Aku tidak pernah menulis surat itu. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, lihat Ali, orang tua ini sudah berdusta kepada kita. Subhanallah, menuduh Utsman berdusta. Ya. Kemudian salah seorang mereka berteriak lagi, kami juga punya surat yang lain katanya. Bukan surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarh, tapi surat yang ditujukan kepada Muawiyah yang ada di Syam, yang isinya dari Utsman bin Affan kepada Muawiyah, datanglah wahai Muawiyah dengan tentara yang banyak, bunuh orang-orang Khawarij yang hendak melepaskan kekuasaanku. Ini suratnya di tangan kami katanya. Coba banyak surat-surat bodong tuh. Hati-hati nih, ini kan ada pelajaran juga. Ini kan surat-surat hoax bahasa kitanya. Tapi begitulah orang-orang Khawarij, mereka akan membuat hoax soal pemerintah. Ya. Mereka akan membuat hoax tuh supaya masyarakat itu marah sama pemerintah kan. Dibuat hoax, pemerintah nggak becus lah, inilah itu macam-macam. Akhirnya kalau di Mesir ditumbangkan dengan Facebook, di Indonesia mungkin bisa dengan YouTube tuh. Buat hoax dengan YouTube, semua pegang YouTube, wah geram semuanya. Ini pemerintah mau semua ya kan. Begitu memang orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika Utsman bersumpah, mereka juga tidak yakin, tidak percaya dengan sumpah, karena memang tujuannya ingin menumbangkan Utsman, sudah sakit hati mereka. Akhirnya ketika itu banyak para sahabat datang ke rumah Utsman. Ada Abu Hurairah, ada Hasan, ada Husain, ada Zubair, ada Tolha. Banyaklah para sahabat datang ke rumah Utsman dengan membawa pedang-pedang mereka dan siap menghadapi mereka. Tapi Utsman mengatakan, bersumpah demi Allah, sebaiknya sarungkan pedang-pedang kalian. Ini urusan aku dengan mereka. Ini urusanku dengan mereka. Pulang kalian. Saya tidak hendak menumpahkan darah siapapun ahlu Madinah di kota Madinah. Pulang. Abu Hurairah radhiyallahu sampai menangis. Akhirnya dia lempar pedangnya, menangis keluar dari rumah. Karena dia tidak bisa apa-apa. Utsman tidak mau dibela. Ya. Ketika di dalam rumah itu tidak ada sahabat satupun kecuali Utsman dan istrinya.
mulailah orang-orang ini menakuti orang-orang kota Madinah. Bayangkan, karena ketika itu tentara tidak ada, sedang haji semua. Yang kedua, kekuatan tentara kaum muslim itu semua ada di Syam, ada di Gubernur Muawiyah sana, kan pusat kekuatan kaum muslimin kan di Syam. Ya, Madinah itu hanya ibu kota saja. Dan ketika itu kan di musim haji, orang sedang haji, di Madinah kosong, nggak ada orang. Sementara ini orang-orang Khawarij ini ribuan datang dari daerah-daerah gitu ya, sampai mengancam penduduknya, sampai ketakutan. Siapa yang keluar dari rumahnya tidak aman, siapa yang tetap di rumahnya dia aman. Sampai semua ahli Madinah mengunci semua di rumah-rumah mereka. Rumah Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya dibakar pintunya, masuklah orang Khawarij ke rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslim, muliakan Allah Azza wa Jalla, malam hari sebelum besoknya Utsman terbunuh, Utsman ibn Affan radhiyallahu an sempat bermimpi dalam mimpinya dia sedang berpuasa. Kemudian dia berjumpa dengan Rasul, Abu Bakar dan Umar dalam mimpinya. Kata Nabi SAW, "Ya Utsman, a'atosh, apakah engkau haus wahai Utsman?" Kata Utsman, "Iya wahai Rasul." "Atakhaf ya Utsman, apakah engkau takut wahai Utsman?" Kata Utsman, "Iya wahai Rasulullah." "Kalau begitu engkau besok berbuka denganku di sini." Kemudian Utsman terperanjat. Dia mimpi seperti itu, bahwa dia besok akan berbuka bersama Nabi. Maka dia pun terbangun. Rupanya orang-orang Khawarij sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika orang-orang Khawarij sudah masuk ke dalam rumah itu, rupanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seseorang yang tiba-tiba langsung memukul Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan gagang besi, Kinanah ibn Bishr. Ketika itu Utsman mengatakan, "La haula wala quwata illa billah, wallahi inni tawakkaltu 'ala Allah." Utsman ibn Affan radhiyallahu mengatakan, "Kalian itu sebenarnya hendak apa kemari? Mau kalian itu apa?" Maka orang-orang mengatakan, "Kami hanya kemari untuk engkau memilih dua pilihan," katanya. Pilihan yang pertama, turun dari kekuasaanmu. Pilihan yang kedua, darahmu. Kalau tidak kami bunuh. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Itu yang kalian kehendaki?" Tidak. Nabi SAW pernah mengatakan kepadaku, "Ya Utsman, la'allallaha yuqammisuka." Semoga Allah suatu ketika memasangkan qamis, maksudnya pakaian kepadamu. Barang siapa yang datang hendak mencopotnya, jangan kau copot. Artinya kinayah daripada bahwa engkau akan menjadi penguasa. Kalau ada orang yang datang hendak merobohkan kamu, jangan kau mau, gitu maksudnya. Rasul pernah bersabda kepadaku, kalau ada orang yang hendak mencopot dari kekuasaanku, kata Rasul, jangan mau, aku tidak akan lepaskan kekuasaanku, kata Utsman. Kemudian mereka mengatakan, "Oh kalau gitu kami bunuh engkau," katanya. "Oh kalian mau membunuhku?" Nabi SAW pernah bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salafin, as-sayyibu zani, wa nafsu bin nafsi." Kemudian wattariku lidini al-mufariq lil jamaah. Kata Utsman, ingat Rasul bersabda, tidak halal kalian menumpahkan darah siapapun kecuali karena tiga perkara. Satu, karena seorang yang sudah menikah berzina. Dua, karena dia pernah membunuh jiwa. Tiga, karena dia murtad. Demi Allah, ma zanaitu fi jahiliyatin wal Islam. Aku tidak pernah berzina baik di zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Dan aku tidak pernah membunuh jiwa tanpa hak dibenarkan. Dan aku tidak pernah murtad sampai hari ini. Lalu apa hak kalian membunuhku? Nah, jadi Utsman sempat berdialog tuh di tengah-tengah, hampir meregang nyawa. Tetapi mereka tidak mendengar ucapan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Tetap saja kemudian mereka pun akhirnya membunuh Utsman dengan cara sadis. Utsman dibunuh di bulan Dzulhijjah, bulan hurum, saat manusia sedang haji. Yang kedua, Utsman dibunuh ketika dia sedang berpuasa dan akan berbuka bersama Nabi. Ketiga, Utsman terbunuh sedang membaca Al-Quran, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Subhanallah, ya kan? Utsman mati syahid. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian
kematian Utsman ini tersebar ke banyak para sahabat. Ada seorang sahabat ma'asyiral muslimin yang namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ingat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajabud doa ya. Salah satu sahabat yang kalau berdoa mudah dikabulkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu mustajab doanya. Lah kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak berada di Madinah ketika terbunuhnya Utsman itu. Dia di luar Madinah. Dia mendengar Utsman dibunuh, marah dia. Akhirnya dia hadapkan wajahnya ke kiblat, kemudian tangannya diangkat ke langit dan mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau melaknat mereka, dan saya meminta kepadamu ya Allah, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, agar Kau wafatkan mereka di atas pedang. Sebagaimana mereka membunuh dengan pedang, jangan Kau wafatkan mereka kecuali mereka wafat di atas pedang juga." Subhanallah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Tidak ada satupun Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman kecuali matinya dibunuh. Sampai ada seorang Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini, usianya sudah 40 tahun setelah kejadian itu, sampai hidup di masa Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj, maklum Hajjaj ini kan panglima sadis ya. Hajjaj ini sedang berkhutbah ya. Kemudian tiba-tiba ada orang tua, sudah tua renta. Tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Hajjaj, ya, apakah engkau akan membunuhku? Tidakkah kau lihat aku ini orang yang sudah tua?" Kemudian Hajjaj mengatakan, "Siapa yang ngomong tadi?" Tiba-tiba orang tua itu mengatakan, "Saya." Rupanya dia adalah salah satu pemimpin Khawarij dalam pembunuhan Utsman itu. Maka Hajjaj mengatakan, "Engkau tadi yang mengatakan bahwa engkau sudah tua." Tidak, darah Utsman ada di punggungmu katanya. Sini kamu. Diambilnya pedang, dipenggal lehernya. "Aku mulai dari engkau," katanya. Hajjaj, subhanallah ikhwatu fiddin. Karena Hajjaj ini kan diperintah oleh Abdul Malik untuk memerintah Syam, dan Syam itu kan orang Irak. Irak itu kan orang yang rakyatnya susah diatur. Makanya diutuslah oleh Abdul Malik ibn Marwan Hajjaj yang sangat bengis itu. Kadang-kadang memang kalau negara susah diatur ya harus pemimpinnya kayak Hajjaj. Diutus Hajjaj gitu. Kemudian Hajjaj ngancam-ngancam orang. Tiba-tiba yang diancam dia sudah tua. "Ya Hajjaj, saya sudah tua, masa kau ngancam orang tua?" Nggak bisa, darah Utsman di punggungmu. Akhirnya diambil pegang di penggal lehernya. "Abda'u bika, dari engkau kumulai," gitu. Subhanallah. Inilah mustajabnya dua siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai jam berapa ya? Coba bayangkan, anak nulis loh, masih banyak. Sampai ditulis 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Ya kan? Jadi gimana Cak Lis? Sudah, kita bersambung aja lah ya. Sudah insyaallah ya. Insyaallah kita bersambung. Sebelum bersambung ada pertanyaan di sini. Satu pertanyaan saja ya. Bismillah, Ustaz mau bertanya, kalau ada sifat-sifat khusus yang kita temui di sekitar masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan? Khawarij, sifat-sifat Khawarij yang kita temui di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Ya kita nasihati. Ya. Kita nasihati. Kemudian bekerja sama dengan pimpinan masyarakat di situ, RT, RW dan yang lainnya kan itu ya. Gak perlu dengan kepolisian karena kan mereka bahaya. Mereka sangat bahaya. Dan tadi saya sudah jelaskan bahayanya sampai Rasul tidak memaafkan mereka. Ingat, tujuan mereka itu hanya darah. Tujuan mereka itu darah. Padahal Nabi SAW mengatakan, seandainya kalau ada orang datang ke Ka'bah bawa cangkul, bawa gada, palu, kemudian Ka'bah itu dihancurkan satu keping sampai rata dengan tanah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan menumpahkan darah satu orang muslim. Lihat orang-orang yang melakukan pengeboman itu, tujuan mereka orang-orang kafir. Kenyataannya apa? Orang Islam yang mati. Dan lebih parah lagi, tidak ada adab jihadnya. Dalam Islam saja adab jihad, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita.
tidak boleh merusak. Ya. Yang dibunuh tentara saja. Ini enggak semua rata. Perempuan yang lewat mati, anak yang lewat mati, orang tua mati, semua mati di sini. Nggak ada adabnya. Itu kalaupun terjadi dalam sebuah pertempuran yang jelas-jelas bertempur, ya kan? Mereka tidak sedang bertempur. Ini negara Islam. Mereka mau mengacau negara Islam. Keamanan itu nikmat yang paling besar. Kalau memang ada di masyarakat yang seperti ini, waspadai. Kalau perlu dinasihati. Laporkan kepada RT, RW, lurah, polisian, ya. Karena ini sangat bahaya. Wallahu a'lam.